bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu 8 Mei 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengar tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya sebuah baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah kuasa Allah yang menghidupkan. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi demikian: hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Secara sederhana, peribahasa ini mau mengatakan bahwa budi pekerti, amal perbuatan yang baik, kebaikan menolong atau kemurahan hati seseorang akan selalu diingat dan dikenang orang banyak, walaupun seseorang tersebut sudah meninggal. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak, semuanya itu akan diingat oleh orang banyak ketika kita meninggal. Setelah kita membaca teks ini, bagaimana? Apakah ketika kita meninggalkan dunia ini, banyak orang yang merasa kehilangan kita? Apakah banyak orang yang menangis, mengingat kebaikan yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia ini? Seperti yang dialami oleh seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, yang tinggal di Yope. Tabita, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia sangat murah hati. Buah imannya sangat terlihat bagaimana ia menunjukkan kasihnya dengan berbuat baik dan memberi sedekah, memberi baju dan pakaian kepada semua para janda.
tapi Tabita sakit dan ia meninggal. Hal ini membuat banyak orang merasa kehilangan. Para ibu janda menangis karena merasa kehilangan orang yang selama ini memperhatikan mereka. Maka ketika orang banyak itu mendengar kalau Petrus sedang berada di Lida, mereka pun mengutus 2 orang untuk menjumpai Petrus, agar Petrus datang ke Yope. Kedatangan Petrus ke Yope membawa mujizat. Petrus mendoakan Tabita dengan kuasa dari Tuhan Yesus, maka Tabita pun dibangkitkan dari kematian. Di ayat sebelumnya, Petrus pun sudah melakukan mujizat dengan menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Dengan kuasa dari Tuhan Yesus, Eneas pun menjadi sembuh. Peristiwa kebangkitan Tabita tersebar di seluruh Yope. Memang ketika Petrus tiba di Yope, sudah ada jemaat Kristen di Yope. Namun dengan peristiwa mujizat ini membuat semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus tidak langsung meninggalkan kota itu. Petrus masih tinggal beberapa hari lagi di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dan sampai saat ini tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang telah memberikan kita kehidupan yang baru melalui kematian Yesus Kristus. Salib Kristus menjadi puncak kuasa Allah yang memberi kita kehidupan yang baru, di mana kematian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Sebab di balik kematian, Allah telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita harus menunjukkan buah iman kita. Seperti Tabita yang telah menunjukkan buah imannya melalui perbuatan yang baik, dengan memberi sedekah dan berbagi kasih kepada ibu-ibu janda dengan memberikan mereka baju dan pakaian. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tabita menjadi kesaksian dalam Injil yang kita beritakan. Hidupnya telah membawa berkat dan sukacita bagi orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita ini? Hendaknya hidup kita yang terbatas ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini juga adalah merupakan mujizat. Setiap pagi kita menerima satu hari yang baru. Kita menerima nafas kehidupan. Tentu semuanya itu adalah mujizat Allah, di mana kita menerimanya karena kuasa Allah. Maka hanya kepada Allah kita berdoa dan memohon untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat meneguhkan iman kami, sehingga dapat membuahkan kebaikan dan kasih kepada orang-orang di sekitar kami.
Kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Karena itu, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring lemah di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan, berilah mereka kesembuhan dan kesehatan. Dan bagi yang sedang bergumul dan berduka cita, Engkaulah ya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.